Perkenalkan, nama saya Nurmayanti dengan NIM C012338 dari Manajemen D. Ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dari adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Ada 3 fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama itu keputusan investasi atau investment decision. Investasi diartikan sebagai penanam modal perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktif apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan yang paling penting karena berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan. Investasi dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, manajer keuangan perlu menetapkan beberapa aset secara keseluruhan yang diperlukan dalam perusahaan. Yang kedua, dari aset yang diperlukan perlu ditetapkan komposisi dari aset-aset tersebut, yaitu berapa jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang ketiga, untuk mencapai pemanfaatan aset secara optimal, maka aset-aset yang tidak ekonomis lagi perlu dikurangi, dihilangkan atau diganti dengan aset yang baru, yaitu keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Yang pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang perlu untuk membiayai investasi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan modal optimum. Struktur modal optimum merupakan bagian perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal. Ketiga itu keputusan pengelolaan aktiva atau asset management decision. Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu aset yang didanai. Misalnya, aktiva lancar aman didanai hutang lancar yang waktunya lebih panjang dari usia aktiva dan sebagian hutang jangka panjang. Return sekuritas merupakan tingkat pengembalian hasil yang diperoleh oleh para investor yang menanamkan atau menginvestasikan sejumlah dananya pada saham periode tertentu. Return dibagi menjadi dua, yaitu return realistis dan return yang diharapkan. Return realistis adalah pengembalian hasil suatu investasi saham yang terjadi pada periode waktu lama. Return yang diharapkan merupakan pengembalian hasil yang akan datang. Saat ini belum ada realisasinya. Oleh karena itu, return ini belum terjadi dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan investasi saham. Risiko adalah sebuah konsep penting dalam analisis keuangan, terutama dalam hal bagaimana hal itu mempengaruhi harga sekuritas dan tingkat pengembalian atau return. Pengukuran return and risiko sekuritas. Pada return dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran return individual dan pengukuran return portofolio. Pada risiko dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran risiko individual dan pengukuran risiko portofolio. Saham preference merupakan surat pernyataan kepemilikan atau saham yang mempunyai preferensi atau keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Keistimewaan tersebut antara lain mengenai pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan di liquid atau dibubarkan. Saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan atau surat buku pernyataan atas suatu perusahaan yang mengeluarkan atau emiten. Emiten ini bentuk perseroan terbatas atau PT. Apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas atau publik melalui bursa efek, berarti perusahaan yang menawarkannya sudah publish dan saham tersebut sudah terdaftar atau listing di bursa efek. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Risiko
reksadana yang pertama adalah risiko pasar. Nilai investasi bisa naik turun mengikuti kondisi pasar. Yang kedua, risiko likuiditas. Kemungkinan kesulitan mencairkan investasi saat disusahkan. Ketiga, risiko kredit. Kemungkinan pihak penerbit efek tidak mampu membayar kewajibannya. Yang keempat, risiko inflasi. Hasil investasi tidak mengimbangi kenaikan harga barang. Yang kelima, risiko manajerial. Kinerja tergantung keahlian manajer investasi. Yang keenam, risiko suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai investasi. Yang ketujuh, risiko konsentrasi. Bahaya investasi yang terlalu fokus pada satu sektor tertentu. Jenis reksadana yang pertama ada reksadana pasar uang, kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana campuran, yang keempat reksadana saham, yang kelima reksadana proteksi, dan keenam exchange trade fund. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi dan operasi perusahaan. Biaya modal dibagi menjadi dua, yaitu biaya modal saham preferen dan biaya modal keseluruhan. Biaya modal saham preference adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor pemegang saham preferen. Biaya modal keseluruhan adalah biaya modal yang diperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan perusahaan.